Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, anak merupakan investasi masa depan bangsa. Di tangannya perjuangan pembangunan akan dilanjutkan. Namun apa jadinya jika hak-hak anak ini tidak terpenuhi dan bahkan direnggut dan merusak masa depan mereka. Nah, seperti belakangan ini yang terjadi di Aceh, banyak kasus kekerasan terhadap anak bahkan dilakukan oleh orang terdekat korban. Nah, apa sebenarnya persoalan sosial yang ada di masyarakat sehingga marak kekerasan anak terjadi dan menjadi korban, dan bagaimana pula upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur oleh undang-undang dan menjadikan anak-anak kita aman dan selamat dalam tumbuh kembangnya menjadi generasi emas penerus bangsa. Untuk itu kita akan bahas pemirsa dalam Aceh Bicara hari ini dengan tema kita adalah kekerasan terhadap anak. Bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio, sudah bersama saya Dr. Sulaiman SHMH, merupakan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Aceh. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI. Sama-sama. Dan juga pemirsa sudah bersama saya di sini Ibu Amrina Habibi SHMH yang merupakan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ibu Amrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI. Sama-sama. Dan juga pemirsa sudah bersama kami di sini Ibu Siti Mesarah SE, pemerhati anak. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di TVRI. Sama-sama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh. Dan seperti biasa kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Baik, berbicara soal kekerasan anak, ini sudah menjadi hal yang sangat luar biasa terjadi belakangan ini di Aceh. Kalau bisa dibilang mungkin kita sudah dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak begitu. Tapi kalau ingin membahas lebih detail terkait dengan apa saja sih yang termasuk dalam kekerasan anak ini menjadi hal penting. Apakah hanya sebatas kekerasan seksual atau perdagangan anak begitu? Mungkin Ibu Siti terlebih dahulu di sini bisa menjelaskan lebih detail, Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir dalam ruangan ini. Mungkin kita bisa bersama-sama berbincang ya, berdiskusi tema yang sangat khusus ya sebenarnya. Ini adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak, khususnya di Aceh. Nah, tadi kalau di ini ya yang dimaksud kekerasan itu apa sih gitu ya? Apakah semua lingkup kekerasan itu juga bagian dari kekerasan terhadap anak? Kalau kita lihat di definisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu kekerasan terhadap anak adalah segala upaya tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik ya, psikis, kemudian seksual ya, termasuk juga pengabaian, ancaman, intimidasi yang semuanya mengurangi harkat dan martabat kemanusiaan ya, khususnya untuk anak. Jadi bagi anak itu adalah haknya itu sama seperti orang dewasa ya, tapi memang begitu dia mengalami kekerasan mungkin ada dampak-dampak yang spesifik yang harus lebih diperhatikan terhadap anak. Jadi kalau tadi ada kategori trafficking dan lain-lain itu bagian dari bentuk-bentuk kekerasannya. Tapi ruang lingkupnya itu adalah fisik, psikis, seksual, penelantaran ya. Kalau di dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ada juga ya, ada 4 ya, fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Seperti itu. Kalau Ibu melihat dengan kondisi yang ada saat ini khususnya di Provinsi Aceh terkait dengan kekerasan anak, apa yang menjadi pandangan Ibu di sini penyebab terjadinya? Kalau kita lihat media massa mungkin setiap hari itu hampir ada informasi terkait dengan kekerasan terhadap anak. Iya, betul. Kalau kita lihat memang ini kompleksitas ya ininya ya. Artinya yang muncul sekarang ini kita melihat bahwa ini adalah hasil bagaimana sebelumnya seperti itu ya. Semua unsur ya, semua aspek mempengaruhi bagaimana muncul akibatnya sekarang kita hanya mendengar berita-berita yang sangat mengejutkan gitu. Padahal harusnya ini sebelumnya ada penataan sebelumnya yang harus
yang kita luput perhatikan seperti itu. Jadi memang bicara kekerasan atau ruang lingkup perlindungan itu ada upaya yang namanya pencegahan, ada upaya penanganan, baru nanti ada pemberdayaan. Nah, di pencegahan itu mungkin kita luput ya faktor-faktor yang bisa mengurangi resiko-resiko ya, termasuk misalnya anak yang beresiko rentan atau keluarga yang beresiko atau rentan mengalami kekerasan, apakah karena faktor kemiskinan misalkan atau faktor lingkungan, dan kemudian mungkin sistem perlindungan kita yang mungkin belum maksimal. Nah, hal-hal itu kita mungkin agak abai ya, luput ya. Walaupun mungkin sekarang kalau kita lihat, kami sebagai pemerhati anak progresnya cukup baik ya untuk dilihat dari sekarang. Tapi bukan berarti kita bisa membalikkan telapak tangan langsung menjirukan kekerasan terhadap anak gitu. Tapi artinya sudah ada upaya-upaya yang patut kita beri apresiasi juga bagi pemerintah dan masyarakat khususnya. Nah, jadi upaya pencegahan itu harusnya dia porsinya lebih besar seperti itu. Tapi sekarang yang muncul adalah bagaimana penanganannya gitu setelah terjadi. Akhirnya kita semua fokus terhadap di penanganan. Sehingga lupa di pencegahannya gitu. Nah, penanganan akibatnya apa? Kita sudah kehilangan generasi kita gitu. Yang kita tangani ini kalau proses rehabnya, penanganan hukumnya cukup baik, mungkin kita bisa keluar dari masa yang terpuruk itu. Misalnya ada 80% yang ditangani itu sudah survive, sudah bisa kembali lagi seperti seperti bagaimana anak-anak layaknya. Tapi kemampuan kita untuk melakukan itu hanya berapa persen, sehingga kita ya menemukan nanti generasi keberapa dengan anak-anak yang semuanya pernah dilakukan rehab seperti itu ya. Bagaimana dia bisa untuk hidup, tumbuh, kembang, bagaimana juga dia berpartisipasi lebih maksimal kalau dia pernah berkecimpung atau pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya seperti itu. Artinya banyak sekali memang PR ya, tapi ini merupakan pencegahan, faktor-faktor yang harus kita perhatikan terlebih dahulu agar ini tidak bisa diatasi dengan baik begitu baik. Saya ke Ibu Amrina, kalau melihat data begitu terkait dengan kekerasan terhadap anak ini, sudahkah kita benar masuk di dalam kategori darurat kekerasan terhadap anak ini? Iya. Melihat angka ini tentu tidak seperti kita menghitung matematik ya, karena ada fenomena gunung es ya yang nampak di permukaan, yang dicatat, yang mengakses lembaga layanan. Kami yakini sepenuhnya itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi, karena ada beberapa hal yang membuat pencatatan kita misalnya dari tahun ke tahun itu terjadi penurunan ya dari sisi pencatatan. Yang pertama misalnya situasi 2 tahun terakhir. Lembaga layanan apakah sudah berfungsi dengan baik di 23 kabupaten kota? Tentu dalam tanda tanya. Pandemi COVID ya. Mohon maaf Ibu, kita tahan sebentar karena kita akan jeda sebentar untuk mendengarkan azan sholat asar. Dan pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali di Aceh Bicara. Baik, pemirsa, kami kembali dalam Aceh Bicara dan kita lanjutkan Ibu ini tadi terkait dengan apakah kita benar sudah masuk dalam kategori darurat kekerasan terhadap anak. Iya, menurut saya darurat ya. Kita tidak hanya melihat angka di kita, tapi juga harus membandingkan dengan provinsi lain yang jumlah penduduknya bisa berkali lipat dari Aceh ya. Angkanya jauh lebih sedikit ya. Saya kasih contoh misalnya di tahun 2019 Aceh itu mendokumentasikan kasus KS terhadap anak itu 224 kasus ya. Kita bandingkan dengan Jawa Barat. Berapa jumlah penduduk Jawa Barat? Berkali lipat ya Pak Sulaiman dari Aceh. Mereka mendokumentasikan kasusnya 318. Dan dalam 3 tahun 2019, 2020, 2021 khusus KS ya. Ini khusus KS. Kita tidak melihat kekerasan terhadap anak lainnya, ada fisik, lain-lain. Itu supply kita itu 605 kasus. Ya. Di tahun 2022 sampai Mei itu UPTD PPA Aceh itu sudah menangani kasus 59 kasus. Ya, pasti nanti juga ratusan ya keluar di akhir tahun. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah kasus 2019 misalnya sudah selesai ditangani? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu.
Jadi kasus lama belum selesai, kasus baru sudah terjadi, ya. Dan kalau diakumulasi, Aceh itu mengerikan untuk kasus kekerasan seksualnya. Sebuah media bahkan merilis katanya di Aceh itu setiap 2 jam kurang satu anak itu menjadi korban kekerasan seksual, ya. Dan ini artinya ada ancaman yang sangat besar untuk pertumbuhan generasi ke depan. Kalau kita bicara generasi Aceh yang hebat, tentu harus dipastikan dulu anaknya bisa hidup dengan aman, nyaman, ya, dan seterusnya gitu. Dan untuk ini nggak bisa hanya ditumpukan kepada pemerintah gitu, apalagi alih-alih ya sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya, sudah selesailah masalah. Nggak bisa seperti itu, karena masalah-masalah sosial ini ada satu siklus yang kemudian memang menuntut kita semua untuk mengambil peran, ya, tanggung jawab. Pemerintah punya kewajiban, tapi masyarakat juga harus ikut serta. Dunia usaha harus ikut berkontribusi, ya. Media sekalipun ya harus memberikan pemberitaan-pemberitaan yang lebih mengandung unsur edukatif, ya. Di samping tentu tidak mengabaikan juga lah ya pergerakan kawan-kawan. Dan kode etik dalam pemberitaan adalah hal yang juga patut menjadi perhatian utama karena sangat berdampak, ya. Kadangkala mungkin ada kawan-kawan sudah menutup inisial si anak, ya, dengan memberikan label si Mawar, si Bunga gitu ya. Tapi nanti menyebut nama sekolah, sama saja. Sama saja. Dan kondisi masyarakat kita hari ini harus kita akui, ya, tidak semuanya sudah memiliki pemahaman yang bagus, ya. Apalagi keberpihakan kepada korban, ya. Bahkan ada yang masih membela pelaku, ya, karena memang kan kalau kita lihat siapa yang menjadi pelaku juga cukup mencengangkan, ya. Ada ayah, ya, orang memperkosa, benar, abang gitu ya, kasus-kasus incest, artinya orang-orang yang dikenal. Dan juga orang-orang yang memiliki relasi kuasa yang kadang-kadang nggak sanggup kita jangkau dengan akal pikiran kita gitu ya. Artinya potensi untuk menjadi korban dan peluang menjadi pelaku itu ada di mana-mana. Di sekolah kita temukan kasusnya, di rumah kita temukan, di pesantren juga ada, ya, di fasilitas publik, artinya di mana-mana. Maka konsepsinya adalah pemerintah Aceh dalam beberapa tahun ini, ya, seperti kata Kak Imai, kita menyadari bahwa kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan, tapi laju komitmen untuk kemudian memastikan perlindungan anak yang isinya tentu bicara soal 2 aspek besar, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak adalah agenda utama yang kemudian harus siap dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator perubahan, ya kan? Dan laju indikator itu terjadi peningkatan. Saya kasih contoh misalnya satu terkait dengan penerapan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, ya. Kita mulai ikut dalam aplikasi pelaporan ini sejak tahun 2017, 2018. Kita hanya mampu dapat satu pengakuan bahwa hanya satu kabupaten yang sudah berproses, ya, dengan capaian-capaian indikator di atas 50%. Dan di tahun ini kita sudah 11 kabupaten. 11 kabupaten, dan kalau bicara soal partisipasi semuanya sudah ikut, ya, sudah di atas angka 200. Itu artinya kemajuan. Ya, kemajuan. Walaupun ya pemangku kebijakan adalah bagian yang paling menentukan, ya, soal keberpihakan untuk komitmennya full terhadap isu anak. Kue pembangunan ini, ya, tidak dibagi sama rata hari ini. Sementara kalau kita lihat dari komposisi jumlah penduduk 5,2 juta penduduk Aceh, sepertiganya pasti usia anak. Ya, dan mereka juga harus mendapatkan dan menikmati, ya, kue pembangunan ini sehingga kemudian
ya bisa memastikan Aceh ini bisa menjadi Aceh yang hebat. Oke, karena mereka generasi penerus nantinya, Benar, begitu. iya. Baik, Pak Sulaiman, ini sangat luar biasa ketika kita adalah provinsi yang punya keistimewaan secara syariat ya. Kita fondasi agama jangan dibandingkan lagi lah dengan yang lain gitu ya. Kita dari dulu sudah punya fondasi yang kuat. Tetapi ini menjadi sangat miris sekali ketika banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak, apalagi tadi seperti disebutkan oleh Ibu bahwa kekerasan seksual ini menjadi hal yang dominan terjadi di Aceh ini. Kalau selama ini dalam proses bantuan hukum yang dilakukan baik itu terhadap korban maupun pelaku, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak ini? Apakah ini hanya kalau sering kita dengar ini ada masalah ekonomi atau mungkin ada masalah lain yang menjadi faktor? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita terkait dengan kebijakan ya. Kebijakan itu kan yang pertama kita pegang kepada konstitusi kita. Konstitusi kita yang diatur di dalam pasal 34 anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, selanjutnya kita kan melihat kepada ada konvensi hak anak. Di konvensi hak anak itu di tanggal 2 September 1990 itu menjadi undang-undang internasional. 30 hari kemudian itu undang-undang internasional diratifikasi oleh kita. Di 30 hari kemudian kita meratifikasi ya, dengan ratifikasi itulah maka lahirlah undang-undang tahun 2003 dirubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tadi kan, perubahan atas undang-undang tersebut. Nah, di situ dan kita di daerah kita, daerah Aceh itu ada undang-undang lagi yang memerintahkan kita. Itu undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, di situ di pasal 231 dinyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dan masyarakat seluruhnya wajib untuk ya memartabatkan anak atau memerintahkan kepada pemerintah tersebut membuat regulasi atau produk hukum sesuai dengan perintah dari Undang-Undang 35 tadi. Nah, jadi di situ lahirlah kita Undang-Undang nomor 9 tahun 2019 tentang perlindungan anak tadi. Nah, jadi di situ kekuatan kita bahwa kita sangat menjaga bagaimana undang-undang tadi itu harus diimplementasikan. Dalam kanun tadi atau perda itu dinyatakan bahwa harus dibentuk itu seperti forum atau KPAI ya. Nah, jadi bahkan diberi waktu 1 tahun atau 6 bulan itu harus terbentuk forum-forum tersebut. Itulah bagaimana untuk menjaga agar anak itu memang terpelihara dan anak itu bermartabat dan anak itu dijaga, termasuk juga hak-hak tadi yang seperti narasumber katakan tadi bahwa memang hak anak itu dari regulasi yang ada atau undang-undang yang ada itu memang kita pertahankan betul itu. Nah, jadi disitulah kalau faktor-faktor yang kita telusuri bahwa faktor-faktor dan hasil penelitian juga mengatakan faktor-faktornya itu ada 3 faktor. Yang pertama, apakah dari responden mengatakan bahwa itu ada substansi daripada hukum tadi itu. Yang kedua, struktur hukum apakah dengan sarana dan prasarana itu menjadi faktor. Tapi kenyataan benar bahwa faktor sarana dan prasarana tadi itu memang benar-benar menjadi satu faktor penghambat untuk melakukan atau pencegahan terhadap terjadinya KS tadi itu. Jadi selanjutnya faktor yang memang paling kita bahwa itu budaya hukum. Budaya hukum kita itu kan belum familiar, bahkan sosialisasi kita pun masih kurang. Masih kurang dengan apalagi kita baru keluar tahun 2019. Bahkan ya turunannya pun itu belum sempat, mungkin dari dinas tersebut belum sempat mengusulkan atau memang dalam proses untuk melakukan bagaimana untuk menindaklanjuti seperti perintah daripada peraturan daerah tersebut dalam nama lain itu kanun. Nah, jadi di situ itulah faktor-faktor yang menjadi permasalahan yang memang sangat besar, sehingga dengan adanya faktor-faktor itu mungkin ya kita harus melihat bagaimana keterwakilan dari faktor tadi, substansinya apakah benar. Tapi kita membuat regulasi mungkin dari undang-undang yang memang mengatur, karena membuat kanun juga ada kanunnya, membuat undang-undang ada undang-undangnya, ada undang-undangnya. Setelah diusulkan oleh dinas terkait itu otomatis dengan persetujuan
gubernur dan DPRA itu Legislatif. untuk legislasi itu untuk dibahas bersama. Nah, setelah dibahas otomatis kita kan tahu bagaimana ada fasilitasi. Fasilitasi itu berarti kalau kita melihat dari faktor-faktor substansi hukum tadi itu memang sudah jelas. Apakah ada masukan bahwa undang-undang yang harus dirubah? Sebenarnya tidak. Nah, itulah faktor-faktor. Mungkin faktor pelaksananya, maka disitulah dituntut bagaimana SDM-nya, bagaimana pelaksananya, bagaimana strukturnya tadi atau sarana dan prasarana itu harus mendukung dan harus matching. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan bersama. Jadi faktor-faktor itu terjawab. Nah, itu, ya. Baik, Bu Siti, kalau kita melihat dari undang-undang sudah diatur sedemikian rupa tadi, kalau kata Pak Sulaiman bahwa ini sebenarnya tidak perlu dirubah, tapi ini bagaimana mengaplikasikannya. Nah, tanggapan Ibu terkait dengan artinya apakah ini undang-undang sudah ada, regulasi sudah ada, hadirnya pemerintah untuk bisa mensosialisasikan, kemudian menegakkan hukum terhadap kekerasan anak ini masih sangat minim, atau memang perlu upaya lebih kuat lagi, lebih besar lagi untuk bisa ini benar-benar dikenal oleh masyarakat bahwa ada pemenuhan hak-hak ataupun perlindungan terhadap anak kita yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang tua, mulai dari orang tua dan semua orang termasuk di sini dalam masyarakat. Iya, baik. Kalau undang-undang atau kebijakan itu kan sebagai payung hukum ya, untuk dasar orang melakukan intervensi ya. Baik kalau di pemerintahan mungkin dasar untuk membuat perencanaan ya, untuk pelaksanaan, penganggaran dan lain-lain. Nah, kalau di peraturan itu sebenarnya kan nggak berdiri sendiri, dia harus didukung oleh semua aspek. Tadi Pak Sulaiman bilang juga ada 3 hal itu, soal ada 2, selain substansi, materialnya juga struktur dan juga culture-nya ya. Nah, mungkin di strukturnya kita harus evaluasi juga. Bagaimana, apakah SDM yang ditempatkan di sana, pelaksanaan yang maksudnya ya, para penegak hukumnya, ini bagaimana, apakah cukup memahami ya substansi dari peraturan-peraturan ini, kemudian bagaimana sikapnya, perspektifnya, dan itu kan ada di sana lagi. Kemudian culture ini soal masyarakat kita ya, jangan berbenturan dengan kebijakannya ini, kemudian culture masyarakatnya nggak seperti itu gitu. Ya, jadi ini yang tidak nyambung seperti itu ya. Nah, sebenarnya setiap kebijakan yang sudah dilahirkan ini kan ada proses juga. Enggak serta-merta misalnya hanya digodok oleh tim penyusun, kemudian legislasi oleh DPR dan lain-lain. Tapi dalam proses itu sebenarnya ada juga masukan partisipasi dari semua pihak. Ada konsultasi publik ya Pak ya. Ini bagaimana juga ketika sudah jadi draft misalnya sebelum disahkan ditanya ulang gitu. Ada juga testimoni uji publiknya juga seperti itu, sehingga kalau itu sudah disahkan, artinya bahwa kita sepakat, bukan cuma pemerintah yang sepakat, tapi masyarakatnya juga sepakat bahwa ini akan diberlakukan dan kita akan bersama-sama untuk mematuhinya seperti itu. Nah, kita bicara lagi sisi lainnya di aspek masyarakatnya. Masyarakat mungkin kita terbagi lagi, ada masyarakat yang sangat peduli yang di tengah-tengah, dan mungkin tidak peduli sama sekali. Nah, mungkin kelompok yang tidak peduli itu kita masih banyak menemukan seperti itu. Dan itu ada di keluarga-keluarga yang beresiko, yang rentan misalnya. Nah, situ terus dia memproduksi kekerasan-kekerasan. Di situ ada korban, di situ ada pelaku gitu. Dan bisa bertukar, dia jadi korban, jadi pelaku jadi korban, seperti itu terus diproduksi. Kelompok-kelompok yang punya perspektif yang cukup baik, mungkin kita hanya berapa persen, dan itu mungkin sinergisitas kita, koordinasi kita itu harus lebih kerjasama kita harus lebih dimaksimalkan. Tadi Bu Am bilang bahwa untuk melakukan perlindungan anak ini nggak cuma cukup dari satu unsur, tapi kita semua. Artinya kalau semua aspek itu bergerak dan memahami, kita punya aksi-aksi yang konkret ya seperti itu. Nah, saya pikir ini bisa kita minimalkan ya, tindakan-tindakan kekerasan. Artinya kita mempersempit ruang gerak mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan gitu ya, sehingga pelaku juga takut gitu kalau melakukan. Kenapa? Karena begitu mau melakukan di tingkat keluarga ini sudah ada
selain dari aturan hukumnya juga sudah ada namanya benteng sistem perlindungan yang dibangun di tingkat keluarga, perlindungan di tingkat komunitas, dan semua orang awas ya seperti itu. Sering kita lihat kan misalnya setiap contoh-contoh terbaik ada satu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian beberapa orang langsung datang bahwa ini anak kami, ini anak kami, ini anak kami, dan ini cukup baik ya sebenarnya. Pak Sulaiman juga tadi sebenarnya ngobrol bilang bahwa kearifan lokal ya, budaya-budaya kita, apalagi kita kuat dengan pelaksanaan syariat Islam, itu sebenarnya kalau kita inikan kembali mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Nah, di mana sekarang mulai penurunan Pak ya, solidaritas. Ini sebenarnya kita ada masalah dengan krisis moral juga ini iya, ya, Bu. Iya, sehingga akhirnya kita kalau bahasa ini draw ke draw gitu ya, artinya ya kalau anak dia ya anak dia gitu, orang lain enggak ini. Nah, jadi sistem perlindungan itu yang mungkin harus kita bangkitkan lagi dengan semua aspek dan semua unsur harus terlibat di sana gitu. Baik, Bu Am, kalau bicara soal evaluasi seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi bahwa perlu evaluasi karena ini setiap tahun ada kejadiannya ada gitu kan, artinya perlu evaluasi dari SDM-nya, kemudian budaya juga di sana tadi disebutkan. Nah, sejauh ini selama ini evaluasi yang dilakukan terhadap instansi-instansi terkait khususnya dalam perlindungan anak ini, baik di provinsi, kabupaten kota, dan seperti apa sebenarnya Ibu? Ya. Ini kan sesuai dengan kewenangan provinsi kan menjadi pendamping sekaligus pengawas ya. Kalau kita bicara kaitannya dengan kabupaten kota. Di lain fungsi peningkatan kapasitas, itu mandat kita. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Yang pertama adalah penguatan SDM itu menjadi pilihan, tapi memang harus kami akui sangat terbatas, ya, sangat terbatas, dan kita berharap harusnya kabupaten kota yang kemudian melanjutkan, ya, kita latih 2-3 orang, kabupaten kota bisa mengkalikan 10 atau 20, tapi kondisi ini belum bisa berjalan secara optimal, ya. Lalu yang kedua kaitannya dengan pendampingan, kami juga memilih lokus di wilayah kabupaten dengan mengacu kepada beberapa kriteria. Yang pertama tentu kepala daerahnya aware dan mau, ya, karena kalau orang nggak mau itu kesulitan buat kita masuk. Kita menggarami laut yang memang sudah asin, gitu ya. Lalu kemudian kesiapan dinas yang menjadi lembaga koordinasi, ya, itu juga bagian yang penting, ya, dan kita juga mengakui sepenuhnya, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Imai, tidak bisa mengintervensi kabupaten kota karena memang otonomi khusus, ya. Penempatan pejabat di sektor-sektor pembangunan sosial ini ya memang harus berbasis pada perspektif, ya, perspektif dan keberpihakan. Jika itu tidak ada juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian bisa menjadi satu proses rekayasa sosial, ya, yang berdampak positif untuk perlindungan anak. Lalu kemudian yang berikutnya kita menggunakan beberapa aplikasi yang memang sudah dibangun oleh pusat, ya, dan juga mengembangkannya, ya, menyesuaikannya dengan konteks kearifan lokal di kita. Yang pertama, secara setiap tahun Komisi Pengawasan Anak Indonesia itu KPAI melakukan yang namanya evaluasi SIMAP, Sistem Perlindungan Anak, ya. 2 tahun yang lalu Aceh itu mendapatkan penghargaan, pelaporannya baik, ya. Lalu di tahun 2021 kita nggak dapat, terjadi penurunan, dan ini mungkin juga dampak dari COVID, ya. Kerja-kerja pemerintah semuanya terfokus pada vaksinasi, ya. Ini ada keadaan darurat. Nah, di tahun 2022 kita sedang menginput. Nah, ini adalah satu angka yang kemudian bisa kita lihat untuk menentukan laju, ya, laju apa yang sudah dilakukan. Lalu yang berikutnya, kalau KPAI kan dia lembaga independen, artinya kerja pemerintah itu dinilai oleh kawan-kawan yang
tidak bernaung di lembaga pemerintah, walaupun supportnya dari pemerintah. Ya, tapi secara internal kita juga ya di bawah kendali Kementerian Pemberdayaan Perempuan kita punya yang namanya aplikasi evaluasi KLA. Nah, itu jauh lebih rigid, 24 indikator itu harus dibuktikan dengan dokumentasi yang cukup baik untuk mendapatkan angka. Ya, saya kasih contoh yang paling sederhana. Apakah semua anak Aceh sudah punya akte kelahiran? Belum, gitu ya. Dan terjadi laju perkembangan. Ya, beberapa daerah kabupaten kota sudah di atas angka nasional. Prinsipnya adalah 100% anak Aceh harus punya akte kelahiran. Lalu untuk supaya anak ini punya akte kelahiran, apakah hanya tanggung jawab dari registrasi? Ya, bukan, tapi dia harus agregat. Ada ibu-ibu masuk rumah sakit, keluar sudah 3-in-1 dia. Dia punya kakak, ya masuk namanya nih di kakak, punya KIA, punya akte, gitu ya. Jadi satu hak anak ternyata tidak bisa dipenuhi oleh satu sektor. Nah, lalu yang berikutnya dalam skala lokal, Gubernur Aceh dalam 2-3 tahun terakhir juga sudah memberikan yang namanya anugerah Kabupaten Kota Layak Anak dengan berbagai kriteria. Ada kabupaten partisipasinya sangat tinggi. Tapi ternyata mereka sangat lemah di proses administrasi karena nanti berkaitan dengan SDM yang mereka miliki, penguasaan IT, ya. Kalau kita tanya, Anda sudah melakukan? Sudah. Mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan. Nah, yang namanya kerja pemerintah tentunya harus dibuktikan dengan data dukung, ya, yang lengkap sehingga kemudian kita bisa klaim. Nah, klaim tentang pemberian anugerah KLA baik dari skala provinsi maupun yang nasional juga mendapatkan banyak pertanyaan. Misalnya Banda Aceh itu sudah KLA, belum KLA menurut kami, gitu kan? Padahal kita menggunakan indikator, ya. KLA itu punya peringkat. Ketika mampu dipertanggungjawabkan dengan batas nilai minimal 500, ya, kabupaten kota itu bisa mengklaim dirinya sudah menjadi kabupaten kota layak anak, tapi predikatnya hanya pratama, ya, artinya apa? Baru kita mulai angkanya masih 50-60% indikator-indikator yang mampu dipenuhi. Lalu 60-70 naik dia menjadi Madya. Ya, tahun ini kita ada 2 yang persiapan Madya, Biren dengan Aceh Utara. Lalu yang berikutnya Nindya statusnya 700-800. Mana kabupaten kota yang sudah mendekati ke sana? Banda Aceh. Dan kalau kita mau sandingkan dengan IPM sangat berkorelasi. Ya, IPM Banda Aceh itu kan sudah sangat tinggi. Ya, lalu kemudian yang berikutnya ada predikat utama. Jauh kali kita. Kalau kita bicara soal itu, ya kita mau bandingkan siapa yang utama, DKI Jakarta, ya Jawa Tengah, Kota Yogyakarta. Jangankan kita mau lihat indikator, nggak usah kita buka dokumen. Secara bukti fisik sudah kelihatan, ya. Layanan-layanan fasilitas publik yang sudah cukup ramah, angkutan umum yang tersedia dengan yang bisa diakses untuk lansia dan disabilitas, ya, dan seterusnya. Dan apakah ada kabupaten kota yang sudah KLA? Belum ada satupun yang 100%. Artinya semua masih punya catatan-catatan koreksi untuk perbaikan. Nah, meskipun di sini partisipasinya sudah baik, begitu ya? Sudah. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, ya? Tadi kan ada beberapa regulasi induk, ada kanun perlindungan anak, ada kanun penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Itu sedang dalam proses persiapan pembuatan regulasi turunannya. Itu rigid sekali, dituntut untuk mempersiapkan SOP, dan itu berkaitan dengan banyak lembaga masyarakat, ya, lembaga-lembaga lain termasuk lembaga masyarakat, termasuk pemerintahan kampung, ya. Kita juga harus intervensi, nggak bisa hanya dari atas. Lalu kemudian yang berikutnya ada juga kanun jinayah, ya, yang memiliki irisan.
Nah juga sedang direvisi untuk upaya-upaya perbaikan karena ada tuntutan sepertinya hukumannya tidak cukup adil, gitu ya, tidak cukup adil. Keadilan yang sesungguhnya dalam konteks korban kekerasan adalah keadilan buat korban, ya keadilan buat korban, dan kita tentunya harus mempersiapkannya. Nah lembaga-lembaga yang kemudian membuka celah kita untuk terus memperbaiki koordinasi, tentu kita ada banyak rapat-rapat koordinasi baik yang besar maupun yang kemudian bersifat teknis ya. Saya kasih contoh, hari ini ada berita bahagia mungkin Pak Sulaiman, dan ini juga adalah kado terindah dari Bapak Gubernur Aceh ya, mengakhiri masa jabatan beliau ya. Kami mendapatkan dukungan penuh untuk advokasi pembangunan ruang bermain ramah anak ya. Pilotnya di provinsi akan beliau resmikan pada tanggal 3 Juli besok, dan ini berkaitan dengan peringatan Hari Anak di 2022. Itu hanya satu fasilitas kecil dan kita baru akan punya ya. Kabupaten kota ada 3 kabupaten kota yang punya, harusnya tentu ada banyak, akan bertumbuh dari 1 jadi 2 dan seterusnya dengan standarisasi yang baik. Harapannya tentu ke depan kita akan semakin banyak begitu. Saya ke Pak Sulaiman, ini tadi menyinggung terkait dengan upaya perlindungan dan bantuan hukum begitu. Ini juga masih menjadi pembicaraan di masyarakat, bahwa tadi Ibu Armia mengatakan juga bahwa korban ini adalah orang yang paling sejauh ini apa sih sebenarnya yang sanksi hukum yang menjerat dari pelaku ini, agar, karena ini kan sering berbenturan ya Pak ya, apalagi kalau pelakunya misalnya di bawah umur begitu, sehingga ini tidak dihukum, bahkan hanya dilakukan seperti hanya pembimbingan saja gitu, pembinaan saja. Nah ini gimana ini Pak? Baik, kita melihat bahwa negara itu bukan, ya dalam terjemahan, tidak pemerintah Republik Indonesia saja, tapi di situ ada DPR, ada DPRD, dan ada LSM, juga ada kelompok masyarakat. Nah, jadi di tengah-tengah itu adalah keluarga yang memang sangat menjadi sentral. Nah, jadi situ semua keterlibatan terkait dengan apa yang menjadi tugas negara tadi itu. Nah, selanjutnya bagi korban itu dalam pemeriksaan, misalnya katakanlah menjadi saksi korban, itu kaum yang lemah, tapi pelakunya kita lihat ya itu memang orang-orang yang memang ya mampu atau mumpuni. Nah, kita di pemerintah Aceh, karena sesuai dengan ada kanun kita, ya kanun kita itu bahwa ada bantuan terkait dengan, kalau diistilahkan prodio, bantuan cuma-cuma, itu yang disediakan oleh pemerintah Aceh, itu menjadi program prioritas untuk, ya katakanlah di masa pemerintahan kita Irwandi dan Nopa. Nah itu menjadi katakanlah program prioritas yang membantu baik anak bermasalah dengan hukum atau perempuan yang bermasalah hukum, namun tidak kita membantu langsung kepada korban itu. Tetapi dalam penanganan kasus-kasus ke pengadilan, itu kita serahkan kepada LBH yang sudah, atau organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Nah, kalaulah mereka minta bantuan kepada OBH tadi, dan OBH-nya terakreditasi, itu bisa mengusulkan kepada kita. Nah, itu dari tingkat penyidikan, tingkat katakanlah putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung, itu beda. Beda dianggarkan. Nah, maka kemarin itu kita menganggarkan sampai dengan, kalau angka yang kita sampai dengan 800 juta. Nah, itu sampai 800 juta. Karena kan tugas itu kebetulan di bidang kita untuk menangani bahwa bantuan hukum terhadap fakir miskin yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan terhadap katakanlah bantuan hukum yang memohon kepada LBH-nya untuk diselesaikan. Paling kurang dia mendapat hukuman yang ringan dengan ada pembelaan itu. Nah, namun kalaulah tidak diusulkan, kita kan nggak tahu ini, nggak tahu apa tugas apakah kita harus mencari siapa yang bermasalah atau memang, maka tadi dari Bu Amrina mengatakan bahwa ada program-program dari Biro Hukum untuk membantu kepada korban.
ada, namun ya itu kita harus serahkan, mereka harus meminta mohon kepada LBH juga boleh, dan juga kita tidak di Biro Hukum juga atau tidak di pemerintah Aceh juga, di Kementerian Hukum dan HAM juga menyediakan itu. Oke. Walaupun dananya beda ya, beda, tapi sama-sama. Nah, Iya. namun kita tidak tidak memberikan langsung kepada LBH-nya. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan langsung, misalnya kalau terakreditasi A beda, akreditasi B beda lagi, akreditasi beda lagi. Tapi kita perkara, kasus per kasus kita bayar. Nah, Oke. itu, jadi situlah keistimewaan kita. Nah, apalagi kita di masih terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan kita nomor 44 tahun 99 tentang penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan 3 keistimewaan kita itu tadi, ya, agama dan Budaya. Nah, Budaya. nah, jadi di situ jelas kita terkait dengan pendidikan yang putus sekolah tadi itu. Nah, itu putus sekolah otomatis kan sangat rentan, sangat rentan. Maka kita mengatur dalam regulasi itu bagaimana agar memang masuk semua lini-lini yang memang ya menjadi informasi kepada katakanlah yang memang tidak mampu kuliah sekolah, tidak mampu itu. Dan kita juga menyediakan dana beasiswa bagi yatim piatu juga melalui Dinas Pendidikan. Nah, jadi disitulah upaya bagaimana, karena kan kebijakan itu kebijakan formulasi juga kebijakan aplikasi. Aplikasinya itulah yang kita dorong, baik LSM maupun forum maupun lembaga-lembaga tentang perlindungan anak, pemerhati anak, itu suatu aplikasi tadi itu yang turunan dari perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 11 itu, di pasal 231 itu, bahwa masyarakat juga turut serta dalam memberikan martabat kepada anak bangsa kita, karena anak kan memang tumpuan harapan kita. Jadi kalau anak salah asuh, apa yang terjadi? Kacau negara ini semua kan. Nah, itu jadi anak-anak kita inilah yang memang harus dituangkan. Kenapa? Dari tahun 1923 itu kita sudah bercerita tentang anak. Dan di Undang-Undang Dasar kita juga sudah bercerita tentang anak. Maka di Konvensi Hak Anak juga terkait dengan anak. Nah, jadi tinggal kita bagaimana, kenapa ini terjadi? Di mana kemana? Maka faktor-faktor yang saya jelaskan tadi itu sangat memang harus, apakah harus dievaluasi, apakah harus ditindaklanjuti, atau memang ada faktor lain. Nah, faktor lain yang mengganggu sistem kita ini. Oke. Nah, itu. Baik. Jadi inilah yang memang harapan dan memang bagaimana supaya pemerintah dalam mengatur baik terkait dengan anggaran maupun terkait dengan program perencanaan itu memang benar-benar memprioritaskan kepada anak bangsa ini. Oke, baik. Bu Siti, pertanyaan kenapa ini masih bisa terjadi begitu, bahkan meningkat? Apakah mungkin dari sisi sanksi hukum kita masih bermasalah di sini sehingga mungkin tidak ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku sehingga korban terus bertambah begitu? Mungkin salah satunya ya proses penegakan hukum ya. Walaupun misalnya keadilan itu nggak bisa cuman dilihat dari semangat memenjarakan si pelaku ya, artinya pelaku dipenjarakan sampai sekian tahun, tapi apakah dalam proses pemenjaraan itu membuat si pelaku jadi jera dan kekerasan tidak terjadi lagi gitu, itu juga enggak. Kalau kita mau kembali kepada proses bagaimana misalnya edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita gitu, bahwa bukan satu-satunya menghukum memenjarakan si pelaku itu, bahwa persoalan itu sudah selesai seperti itu. Karena banyak ini juga ya, artinya misalnya dengan memenjarakan pelaku sampai 20 tahun atau seperti apa gitu, dan akan memunculkan lagi, memang agak ini ya, agak ironis ya jadinya ya, sementara masyarakat rasanya kalau punya kasus dilaporkan terus si pelakunya nggak dihukum seberat-beratnya, itu merasa tidak adil seperti itu. Nah, kadang-kadang pertimbangan untuk anak ini beda lagi memang ya ininya, karena kompleksitas. Jadi misal si pelaku itu dia makanya tadi ada bantuan hukum, artinya bukan cuma untuk si korban tapi untuk pelaku juga. Pelaku itu karena dia punya keluarga, misalnya punya tanggung jawab, dia masih punya anak, karena dampaknya memenjarakan seseorang, dia meninggalkan orang-orang yang ada di seputarnya, dan ini kan menjadi tanggung jawab siapa gitu.
Nah, makanya itu tadi ada negara memandang bahwa siapapun walaupun sudah ditetapkan dalam pengadilan dia bersalah, dia punya hak juga untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, pemberdayaan untuk keluarganya. Nah, di versi masyarakat kita semangat sekali kalau ada ini, ya harusnya seberat-beratnya nih si seberat-beratnya pelakunya begitu ya. seperti itu. Nah, dan kita lupa kepada proses pemulihan, pemberdayaan si korban dan keluarga gitu. Oke, ini seperti apa sebenarnya kita Kan melakukan seperti edukasi kepada masyarakat bahwa iya, ketika ada kejadian seperti ini ada hak-hak yang harus dipenuhi baik itu korban maupun pelaku begitu. iya, memang kita harus banyak ini ya, misalnya sosialisasi, diskusi-diskusi ya dengan tema-tema, dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat seperti itu. Artinya gini ya, ketika misalnya pandangan masyarakat satu-satunya adalah keadilan itu dengan menghukum pelaku, nah itu coba kita refleksi kembali seperti itu. Karena apa? Seringkali memang khususnya untuk lembaga pendamping yang melihat bahwa ketika putusan pengadilan hanya misalnya berpatok pada putusan 10 tahun penjara buat pelaku. Nah, sementara untuk si korbannya itu dia hanya menerima putusan bahwa si pelaku sudah dipenjara, dan akhirnya dia kembali lagi dengan kondisi yang dia masih miskin, putus sekolah misalnya. Walaupun tadi Pak Sulaiman bilang bahwa negara juga mensupport hal-hal seperti ini. Dan kemudian bisa bisa juga berulang kekerasannya karena dia terpuruk pada kondisi yang sama seperti itu. Okay. Harusnya menghukum si pelaku dengan proses yang menimbulkan efek jera, tapi kita juga punya porsi yang penting juga untuk bagaimana kehidupan selanjutnya bagi anak-anak yang sudah menjadi korban, dia dan juga keluarganya. Dan itu penting juga ya yang disampaikan oleh Pak Sulaiman bahwa negara menunjukkan komitmennya untuk melakukan perlindungan, salah satunya mengeluarkan kebijakan. Jadi negara kalau bilang kita peduli anak, tapi kebijakan tidak ada satupun yang terkait soal anak. Okay. Contohnya tadi yang disampaikan, sudah ada misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Aceh sudah ada 2008 ya, 2002 di nasional, 6 tahun kemudian Aceh mengeluarkan nomor 11. Nah kemudian dari situ dibuat lagi yang tadi terbaru Pak ya, Kanun nomor 9 tahun 2019 untuk tata cara penyelesaian, itu semua unsur di sana ada berperan. Begitu ada kasus, semua pihak di situ ada tugas poksi masing-masing, ada bergerak di sana. Nah artinya apa? Bahwa pemerintah Aceh itu kalau dibilang komitmen ya dibuktikan dengan ada kebijakan. Kemudian yang kedua ada programnya. Yang ketiga ada anggarannya gitu. Artinya jangan hanya kebijakan tapi kemudian tidak ada yang bisa mensupport, tidak ada anggaran gitu. Dan banyak ya tadi Bu Amrina bilang bahwa kabupaten kota juga ada kebijakan, kita lengkap semua regulasi, tapi begitu ditanya kenapa nggak diimplementasikan karena tidak ada dalam anggaran seperti itu. Jadi artinya berbunyi ininya kebijakannya. Dan kalau itu kita dapatkan artinya semua orang bisa bergerak, meskipun kalau di masyarakat tidak hanya bergerak karena didorong oleh anggaran ya karena ini, tapi juga yang punya tupoksi utama itu ya dia ada di garda terdepannya seperti itu. Dan itu kalau dilakukan saya pikir sinergi antara masyarakat dan pemerintah itu cukup baik. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin untuk yang terakhir sebagai closing statement begitu bagi sebagai sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat dari Ibu Amrina terlebih dahulu, apa yang disampaikan terkait dengan kekerasan terhadap anak ini? Ya, yang pertama ya semua kita mungkin harus pada satu sikap bahwa ini adalah persoalan bersama yang tidak boleh dianggap sederhana, ya, mengingat kompleksitas modusnya, pelakunya, dan dampak yang ditimbulkan juga sangat luar biasa. Yang kedua, kami mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat, ya, terutama yang mendengarkan talkshow pada sore ini bisa mendistribusikan informasi ini bahwa yang namanya kekerasan adalah sesuatu yang tidak boleh didiamkan, ya, tapi adalah sesuatu yang harus dilawan untuk disuarakan. Kenapa harus kita suarakan? Supaya kemudian kita bisa membangun alarm dini, ya, untuk mencegah,
mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau sudah jadi korban, ya tentu dengan komitmen penanganan, pemulihan yang komprehensif sampai kepada pemberdayaan dan reintegrasi kepada korban dan keluarga. Dan mohon dapat menjadi mitra kami untuk memberikan informasi melalui hotline 08 ya. 08 11 68 08 875 ini adalah hotline untuk penanganan ya. Ada UPTD PPA. Selain untuk informasi lebih lengkap mungkin bisa lihat di website-nya. Boleh lihat gitu di ya, Bu, website, ya? boleh lihat di Media IG-nya sosial, kita, ya? benar ya. Hotline ini sangat penting untuk memangkas ya, begitu ada informasi tentu ada mekanisme petugasnya turun ya, atau kemudian juga dirujuk ya. Ini akan mempermudah dan memberikan dampak pengurangan resiko buat yang sudah jadi korban. Nah, di layanan pencegahan kita juga punya Puspaga, punya pusat pembelajaran keluarga yang kita harapkan bisa menjadi tempat curhatnya masyarakat ya, baik. membangun dan mengasah keterampilan sehingga bisa mengurangi kekerasan. Dan tentu yang terakhir adalah pemerintah nggak bisa bekerja sendiri. Dan kalau kita bicara soal anak, semua anak adalah anak kita. Anak gop, anak getanyo ya. Dari sekarang kita tumbuhkan, mungkin anak kita sudah aman di rumah, tapi anak kita tidak selalu ada di rumah. Jadi anak gop, anak getanyo ya, mulailah peka dan peduli, dan mereka adalah yang harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Sulaiman dan juga Ibu Amrina dan Ibu Siti atas waktunya di Aceh Bicara hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sama-sama kita bersama begitu ya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog yang terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh. Dan akhirnya saya Ida Almadani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Aceh Bicara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.